Halo teman duit, ketemu lagi dengan saya Gold Mentor Henry Pratomo. Hari ini saya mau sedikit survei tentang emas tematik. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Kayak gini nih. Nah, seperti ini ya emasnya. Oke, saya pengen ngobrol-ngobrol, kita panggil teman kita. Halo Nat. Halo Mas, gimana? Sorry nih, ganggu dikit. Nah, gue pengen tanya-tanya nih sama lo ya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang emas tematik. Oke. Nah, kira-kira lo tahu nggak tentang emas tematik? Aduh, gue kurang tahu nih soal mas tematik. Emang itu gimana ya Mas? Nah, nggak tahu kan? Iya. Kayak gini sih sebenarnya nih. Tuh. Oh, keren juga. Gila. Keren ya? Keren banget. Nah, tapi lo tahu nggak? Ini emas tematik sama emas yang biasa lebih untung mana? Itu juga gue kurang tahu sih Mas. Gimana? Oke, nanti kalau pengen tahu, simak video gue ya. Oke. Thank you, Nat. Siap. Balik lagi. Nah, oke nih, kayaknya saya butuh satu pendapat lagi. Kita panggil teman saya ya. Gimana nih? Gue lagi mau nyiram tanaman. Nah, sorry Win, gue mau survei dikit nih. Oke, Taruh dulu. Oke, gimana? Ini kan hari ini gue lagi bahas emas tematik nih. Lo tau gak sih emas tematik itu apa? Tahu gue. Itu Mas. Emas yang koleksi emas punya tanam duit kan? Tahu nih. Jadi kayak Tahu gini nih, dong. gue kasih lihat nih. Tuh, emasnya kecil nih kayak gini nih di sini. Wih, keren juga ya. Ya. Nah, gue ada satu lagi pertanyaan. Emas yang seperti ini sama emas reguler lebih untung mana? Kalau gue itu belum terlalu ngerti sih Mas. Belum ngerti ya? Iya, emang Oke. gimana tuh? Nah, ntar simak video gue ya. Siap. Oke, thank you. Ya udah, gue balik lagi ya Mas, mau nyiram tanaman. Oke, silakan. Emas-emas yang ada di Indonesia saat ini semakin banyak dan semakin beraneka ragam bentuknya. Cetakannya pun sudah tersedia dari cetakan yang kecil-kecil dengan kemasan yang menarik dan unik. Tidak hanya itu, harganya saat ini juga semakin terjangkau nih teman-teman. Jadi udah nggak ada alasan lagi jika investasi emas itu mahal. Hari ini saya ingin bahas tentang emas tematik. Apa sih emas tematik itu? Emas tematik adalah emas edisi tertentu yang dibuat oleh produsen emas, biasanya digunakan untuk pemberian hadiah kepada orang terkasih ataupun sebagai koleksi pribadi. Umumnya kita gunakan untuk ulang tahun, hari raya, hari pernikahan, hari kelahiran bayi, koleksi barang berharga, ataupun sebagai tanda terima kasih. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah biasanya harga emas tematik itu sedikit lebih mahal daripada emas yang reguler. Nah, kalau gitu berarti nggak untung dong ya kita punya emas tematik. Nah, sekarang saya punya jawabannya nih. Cek dulu harganya dan tematiknya jenis apa dulu nih teman-teman. Oke, sekarang yang umum di Indonesia, emas tematik itu ada dua jenis. Yang pertama, tematiknya ada di emasnya. Jadi kalau gampangnya, saya ambil contoh misalkan emas antam deh. Antam yang versi batik. Nah, di situ ada ukiran batik di sisi depan dan sisi belakangnya. Jadi desainnya jadi berbeda dan lebih bagus daripada emas reguler, sehingga harga emas tematik itu juga jadi lebih mahal daripada emas yang pada umumnya. Lalu yang kedua, emas tematiknya itu ada di kemasannya. Beda dengan yang tadi ya, ada di emasnya, tapi yang sekarang ada di kemasannya, seperti yang dimiliki oleh tanam duit. Seperti ini. Keren ya bentuknya? Nah, ini desainnya sekarang banyak banget, beraneka ragam, dan tentunya bisa di custom dan unik juga. Terkait dengan harga, emas tematik itu nggak semuanya mahal loh. Kalau misalkan saya bandingkan dengan emas antam yang reguler aja, ternyata emas tematik bisa lebih murah harganya. Di tanggal 25 Oktober 2021, harga emas koleksiku Rp4.453.490. Nah, sekarang saya juga ambil satu data dari toko online, harga emas yang sama ya, yang 5 gram di tanggal yang sama dengan tahun yang sama, Rp4.525.000. Sehingga di situ ada selisih sebesar 71 ribuan. Artinya apa? Emas tematik ini memberikan salah satu alternatif bagi kita untuk simpan emas dengan cara yang baru, unik dan menarik, sehingga bikin kita makin semangat untuk nabung emas. Lalu bagaimana dengan emas tematik yang harganya mahal? Nah, ini saya mungkin mau kasih contoh ya untuk teman-teman semua. Jadi saya pernah tanya di antamnya langsung, harga emas tematik mereka kan cenderung lebih mahal ya daripada emas yang pada umumnya. Nah, saya juga tanya berapa harga jualnya atau harga buybacknya, apakah juga sama seperti harga belinya, lebih tinggi? Ternyata enggak nih teman-teman, harganya sama dengan harga LM yang biasa aja. Nah, jadi kalau seperti itu pada saat kita jual, artinya kita rugi dong ya. Nah, sebenarnya sih kalau untuk jangka panjang nggak rugi, karena nanti kekurangannya itu bisa tertutup dengan sendirinya. Tapi kalau mau lebih untung, teman-teman jualnya bisa ke kolektor emas.
Jadi harganya bisa lebih tinggi karena biasanya emas-emas tematik atau edisi tertentu itu dicetaknya terbatas. Termasuk seri-seri yang ada di Tanam Duit, bisa jadi nanti nilainya bisa lebih tinggi nih karena desainnya unik-unik dan seri-serinya biasanya juga dibuat secara terbatas. Kalau di Tanam Duit ngeluarin versi Blackpink, yakin nggak harganya pasti jadi mahal. Baik teman duit, makin paham ya sekarang, baik emas tematik ataupun emas yang reguler sebenarnya sama-sama menguntungkan, tergantung belinya di mana dan emas tematiknya emas jenis apa. Di Tanam Duit baru aja ada koleksi terbaru loh, ada koleksi untuk zodiak. Jadi ini udah keluar, udah launching, tinggal teman-teman pilih aja sesuai dengan zodiak masing-masing. Oke, sekian video dari saya. Simak terus konten menarik berikutnya. Jangan lupa tetap bantu kita subscribe, like, komen, dan share. Ngemas di Tanam Duit, makin asik, makin untung.